Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baiklah anak-anak, apa kabarnya hari ini kelas 10? Semoga kalian baik semua ya. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua. Baik, alhamdulillah ya. Hari ini jam kedua pelajaran ibu, yaitu pendidikan agama Islam. Kemarin kita sudah membahas materi tentang iman kepada hari akhir. Baik, bab selanjutnya di sini ada pembahasan tentang husnuzon. Pengertian husnuzon apa sih, Bu? Di sini ada husnuzon itu artinya berprasangka baik. Orang yang husnuzon ialah orang yang selalu berpikir positif dan tidak pernah berburuk sangka terhadap apa yang orang lain lakukan. Husnuzon itu lawan katanya yaitu suuzon. Apa sih suuzon itu? Suuzon itu lawan kata dari husnuzon, yaitu berprasangka buruk. Jadi husnuzon itu sifat yang terpuji, kalau suuzon itu sifat yang tercela. Dalam Al-Quran juga disebutkan dalil tentang husnuzon. Ada di surat Al-Hujurat ayat 12. Coba kalian buka Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Di situ ada tentang husnuzon, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Nah, di situ dijelaskan kita tidak boleh mencari kesalahan dari orang lain. Kita tidak boleh menggunjing sebagian dari orang yang lain, dan jika kita menggunjing orang lain itu sama saja kita memakan bangkai saudara kita yang sudah mati. Baik teman-teman, hadis tentang husnuzon juga pernah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya Allah berfirman sebagai berikut, aku selalu menuruti berprasangka hambaku kepadaku. Apabila ia berprasangka baik, maka ia akan mendapatkan kebaikan. Adapun bila ia berprasangka buruk kepadaku, maka dia akan mendapatkan keburukan. Hadis riwayat Tabrani dan Ibnu Hibbana. Di hadis ini dijelaskan bahwa kita berprasangka itu harus baik kepada Allah. Jika kita berprasangka baik kepada Allah, berpikir positif, maka kita akan menjadi sesuai prasangka hambanya. Di sini selanjutnya itu ada macam-macam husnuzon. Dalam ilmu akhlak, husnuzon dikelompokkan ke dalam 3 bagian macam-macam husnuzon. Yang pertama itu ada husnuzon kepada Allah. Gimana sih husnuzon kepada Allah? Yakni dengan cara berprasangka baik dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ya contohnya, misal hari ini kita mendapatkan nilai 90, tapi kita maunya 100. Itu kita harus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nilai 90 tuh lebih baik mungkin dari sebelumnya, terus ada peningkatan. Nah, di situ kita harus berhusnuzon kepada Allah. Yang kedua itu ada husnuzon kepada diri sendiri. Nah, ternyata di sini kepada diri sendiri juga kita diharuskan berhusnuzon. Jenis husnuzon ini adalah cara kita percaya terhadap kemampuan diri sendiri. Misal, hari ini ada ulangan, kita harus percaya kepada diri kita sendiri bahwa hari ini ulangan itu bisa dilewati, bisa dijawab semuanya dengan betul. Nah, begitu cara berhusnuzon kepada diri sendiri. Yang ketiga itu husnuzon kepada orang lain. Nah, di sini yang terakhir.
cut dulu Lin. 1, 2, 3. Nah, di sini yang terakhir itu ada husnuzon kepada orang lain dengan cara semua orang dipandang baik sebelum terbukti kesalahannya atau kekeliruannya, sehingga tidak menimbulkan kekacauan. Prasangka baik adalah sifat sangat penting dimiliki oleh setiap orang yang beriman. Sebaliknya, prasangka buruk adalah sifat yang harus dijauhi dan dihindari. Apa tadi prasangka buruk itu? Suuzon. Nah, di sini sikap husnuzon akan melahirkan keyakinan bahwa segala kenikmatan dan kebaikan yang diterima manusia berasal dari Allah. Sedangkan keburukan yang menimpa manusia disebabkan dosa dan kemaksiatannya. Gitu ya. Tidak seorang pun bisa lari dari takdir yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terjadi dalam alam semesta ini melainkan apa yang Dia kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak meridhoi kekufuran untuk hambanya. Allah telah menganugerahkan kepada manusia kemampuan untuk memilih dan berikhtiar. Segala perbuatan yang terjadi atas pilihan dan kemampuan yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita harus berhusnuzon kepada orang lain. Jangan sekali-kali kita suuzon gitu ya, teman-teman. Nah, di sini ada caranya, cara untuk berhusnuzon. Ada beberapa cara berprasangka baik yang kita bisa lakukan. Berikut ini ada penjelasannya. Yang pertama, sadar akan keterbatasan diri. Nah, cara husnuzon pertama ini adalah sadar bahwa sebagai manusia tentu memiliki keterbatasan dalam memahami orang lain dan tidak selalu bisa mengetahui semua hal secara pasti. Yang kedua itu hindari prasangka negatif atau suudzon. Hindari prasangka negatif, jauhi prasangka negatif terhadap orang lain tanpa bukti atau situasi yang kuat. Selalu ingat bahwa prasangka negatif hanya akan merugikan diri sendiri dan bisa menimbulkan salah paham terhadap orang lain. Nah, yang ketiga itu selalu berpikir positif. Kita harus selalu berhusnuzon, berpikir positif. Latih diri untuk fokus pada pikiran positif, karena ini dapat membentuk pola pikir yang optimis, termasuk saat menilai atau menilai niat atau motif orang lain itu seperti apa. Yang keempat itu ada komunikasi terbuka. Kita harus bisa mengkomunikasikan gimana caranya kalau orang lain itu bisa percaya sama kita. Kita bisa percaya dengan orang lain jika ada ketidakpastian atau ketidakjelasan mengenai niat atau motif seseorang. Lebih baik bertanya langsung daripada membuat asumsi yang negatif, gitu ya. Yang kelima itu evaluasi berdasarkan bukti. Jadi kita kalau tidak ada bukti itu jangan langsung menjudge seseorang yang tidak-tidak. Jadi kita harus cari dulu nih bukti. Nah, itu ya teman-teman. Baik, di sini ada manfaat husnuzon. Ternyata berhusnuzon juga ada manfaatnya. Di sini ada 7 loh manfaatnya. Yang pertama itu menumbuhkan perasaan cinta kepada Allah. Nah, yang kedua itu ada menumbuhkan perasaan syukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Yang ketiga itu ada menumbuhkan sikap sabar dan tawakal. Kalian bisa catat ya di LKS masing-masing, bisa dirangkum juga. Yang selanjutnya itu menumbuhkan keinginan untuk berusaha beroleh rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, menjadi seseorang yang al-afu. Apa itu al-afu? Pemaaf. Yang keenam, selalu bersikap ar-Rahman. Apa Rahman? Kasih sayang dan suka at-tawun. Suka tolong
menolong. Baik, itu manfaat dari husnuzon. Yang selanjutnya itu ada hikmah dari husnuzon. Ini yang terakhir di bab husnuzon. Skip. Lanjut aja udah, biar banyak. Emang udah 15 menit. Gak tau kan udah baru 5 menit. Itu berapa menit Pale tadi? lu dari tadi udah ngoceh sih kak. Emang. Jeda nggak bisa jeda tadi kak? Nah, yang terakhir itu ada hikmah berhusnuzon. Di sini setelah membahas mengenai macam-macam husnuzon, maka ada beberapa hikmah berhusnuzon yang bisa diperoleh. Di antaranya yang pertama itu melahirkan kesadaran bagi umat manusia bahwa segala sesuatu di alam semesta ini berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa diubah kecuali dengan berdoa. Yang kedua itu mendorong manusia untuk berusaha dan beramal dengan sungguh-sungguh untuk mencapai kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat, dan mengikuti hukum sebab akibat yang berlaku sesuai ketetapan Allah. Jadi di sini Allah akan tetapkan takdir sesuai prasangka hambanya. Yang selanjutnya itu mendorong manusia untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah yang memiliki kekuasaan dan kehendak yang mutlak dan memiliki kebijaksanaan, keadilan, dan kasih sayang kepada semua makhluknya. Yang keempat, menanamkan sikap tawakal dalam diri manusia karena menyadari bahwa manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, sedangkan hasilnya kita serahkan kepada Allah sebagai zat yang menciptakan dan mengatur kehidupan manusia. Jadi kita sebagai manusia hanya bisa bersabar, berdoa, dan bertawakal. Yang kelima itu ada sikap husnuzon mendatangkan ketenangan jiwa dan ketentraman hidup karena meyakini apapun yang terjadi adalah atas kehendak Allah. Nah, di sini ada juga contoh berhusnuzon. Kayak gimana sih Bu contoh berhusnuzon itu? Yang pertama itu memberikan semangat kepada orang lain yang hendak melakukan kebaikan. Yang kedua, bersabar dalam menghadapi cobaan dari Allah. Jadi kita dalam bersabar dalam menghadapi cobaan kita harus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memeriksa kebenaran berita yang didengar. Jika kita ada berita negatif dari orang, itu kita langsung nyari bukti, jangan langsung berprasangka buruk dulu. Nah, siapa tahu itu nggak ada buktinya, jadi jatuhnya fitnah. Jadi kita harus mencari kebenaran berita yang kita dengar. Baik, sekian materi dari Ibu hari ini, bab husnuzon. Nanti Ibu akan kasih tugas buat kalian, yaitu hafalkan surat tentang berhusnuzon. Tadi apa? Surat tentang berhusnuzon itu ada di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Nah, di situ ada satu ayat dihafalkan beserta artinya. Hafalkan dalil husnuzon. Surat Al-Hujurat ayat 12. Baik, pertemuan selanjutnya dengan Ibu itu bisa setoran hafalan ini ya, satu persatu. Semuanya harus hafal beserta artinya. Baik, segitu saja Ibu pamit ya teman-teman. Mohon maaf jika ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu.